Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Murah Hati yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 36 dan 38b. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sebab ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, aku menonton televisi yang mengisahkan seorang wanita bukan Kristen yang sangat mengundang simpatiku. Monica, begitu ibu yang memiliki 4 orang anak itu, mengadopsi 13 anak balita dari ibu-ibu yang kesulitan biaya untuk melahirkan anak mereka. Wanita ini dan suaminya, serta didukung keempat anaknya, menerima anak-anak tak berdosa itu dalam rumah mereka. Tiap-tiap anak diberikan seorang babysitter, dan Monica mengawasi perkembangannya. Ketika ditanya sampai kapan dia akan menyantuni anak-anak itu, jawabnya pendek, sampai mereka sukses. Luar biasa bukan? Seorang wanita yang murah hati. Ada wanita lain yang ini Kristen, Anna Avante. Dia merawat anak-anak yang mengidap penyakit hidrosephalus. Ia sangat mengikuti perkembangan anak-anak itu juga. Tokoh dunia yang belum lepas dari ingatan kita, tentu saja Bunda Teresa dari Kalkuta. Wanita yang kini bergelar santa itu memberikan perhatian kepada mereka yang terbuang dan tersingkir dan tidak mendapat perhatian banyak orang. Beliau menghendaki agar mereka diperlakukan secara manusiawi, juga kalau ajal mereka makin dekat. Mereka berhak mendapatkan kasih. Saudara-saudari terkasih, watak murah hati itu diwartakan oleh Gereja Kudus pada hari ini ketika sedang menghayati masa Prapaskah, masa untuk berpantang dan berpuasa. Pada masa ini, kita diminta untuk memperbanyak belas kasih, bukan memupuk dendam, kebencian, atau mencari kesalahan orang lain. Sabdanya, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Sikap dan tabiat ini merupakan perwujudan kemurahan hati yang sumbernya ada pada Allah Bapa. Kemurahan itu dipancarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Gembala yang baik. Ia rela meninggalkan 99 ekor kawanan untuk mencari seekor yang tersesat. Dan betapa bahagianya dia setelah menemukannya kembali. Kemurahan hati Allah Bapa itu digambarkan dengan sangat indah oleh penginjil Santo Lukas dalam trilogi kasih Tuhan kepada mereka
yang disingkirkan oleh kaumnya sendiri, pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam Injil Lukas bab 15, Santo Lukas mencoba menjabarkan kemurahan hati Allah itu. Yang pertama tentang domba yang hilang, yang lain tentang dirham yang hilang dan memuncak pada anak yang hilang. Kebahagiaan Tuan Gembala, wanita pemilik dirham, ketika menemukan baik domba atau dirham yang hilang, dilukiskan dengan pesta sukacita. Hal itu terjadi juga pada seorang bapa yang baik, menerima kembali anaknya yang telah hilang karena ia mau bertobat. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudari terkasih, pada masa Prapaskah ini, kita tidak hanya memohon pengampunan dari Tuhan, melainkan supaya kita juga mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Allah bermurah hati kepada kita. Kita pun harus berlaku demikian. Sesungguhnya ini adalah saat penuh rahmat yang mengingatkan kita pada sebuah tingkat kesadaran dalam doa yang hampir setiap hari kita doakan. Penggalan doa itu bunyinya seperti ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Apakah roh dari doa itu merasuki jiwa kita pada saat kita mendoakan doa Bapa kami? Ataukah hal itu bergulir dan berlalu begitu saja tanpa kita resapkan dalam meditasi pribadi? Doa ini mengajarkan kepada kita arti kemurahan hati yang sumbernya dari Allah Bapa sendiri. Kita dikehendaki berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana kita menghendaki Allah berbuat baik juga kepada kita. Kita diajak untuk berbagi dengan banyak orang tanpa membeda-bedakannya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apakah aku sudah bermurah hati kepada orang lain seperti Bapa di surga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu hari ini. Karena melalui firman-Nya, Tuhan Yesus mengingatkan kami pada kemurahan hati-Mu, ya Bapa. Bantulah kami untuk berbelas kasih dan mengasihi semua orang sebagaimana Engkau sendiri, ya Bapa. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.